Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Nah sekalian, mari kita belajar kembali PPKN. Itu bab 7, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya. Dasar ajaran Nusantara adalah pertama Pancasila sebagai landasan ideal, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Hal yang perlu dimiliki untuk mencapai kedaulatan negara. Yang pertama adalah kesadaran cinta tanah air. Yang kedua, sistem informasi yang cepat dan deteksi diri untuk mencegah konflik. Sedangkan yang ketiga adalah mencegah munculnya daerah-daerah rawan. Asas-asas wawasan Nusantara adalah wawasan kepentingan bersama. Yang kedua, asas keadilan, asas kejujuran, asas kesetiakawanan sosial atau solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Sedangkan unsur-unsur yang perlu dimiliki adalah di dalam wawasan Nusantara, yang pertama adalah wadah wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua adalah isi wawasan Nusantara. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara. Tata laku wawasan Nusantara merupakan interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batin atau rohani dan tata laku dohiriyah. Arah pandang wawasan Nusantara yaitu arah pandang ke dalam, artinya bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Sedangkan yang kedua adalah mengupayakan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan arah pandang yang keluar yaitu bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankam, berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional. Perwujudan wawasan Nusantara, bahwa wawasan Nusantara harus diwujudkan dalam satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan wawasan, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Makna perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik diantaranya adalah kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa. Keanekaragaman suku, budaya, bahasa, daerah, dan agama tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Makna perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satuan ekonomi. Antara lain, kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik yang potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa Indonesia. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi tanpa mengabaikan ciri khas daerah masing-masing. Kemudian makna perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, antara lain masyarakat Indonesia adalah satu, memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang. Budaya Indonesia pada dasarnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Sedangkan perwujudannya dalam pertahanan keamanan antara lain bahwa ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman bagi seluruh wilayah negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukannya sebagai visi bangsa
yaitu bangsa yang satu dengan wilayah lainnya sehingga tercipta suatu keutuhan. Fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai konsep pertahanan nasional, sebagai wawasan pembangunan, sebagai wawasan pertahanan keamanan, dan sebagai wawasan kewilayahan. Sedangkan tujuannya yaitu ada dua, tujuan yang bersifat nasional, yaitu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, dan tujuan ke dalamnya yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Anak sekalian, kita lanjutkan ke aspek Trigatra dan Pancagatra wawasan Nusantara. Aspek Trigatra itu meliputi aspek geografi, aspek kekayaan alam, dan aspek kependudukan atau demokrasi. Sedangkan aspek Pancagatra atau aspek sosial meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Aspek ideologi antara lain, ideologi merupakan prinsip pengarahan yang dijadikan dasar dan menjadi arah dan tujuan. Dan dalam aspek politik, antara lain bahwa masyarakat berfungsi sebagai input, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai output. Aspek ekonomi, antara lain bahwa sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan. Aspek sosial budaya adalah kehidupan yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sedangkan dalam aspek hankam, itu bahwa kondisi daya tangkal yang dilandasi kesadaran dan bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas dan mempertahankan kedaulatan negara. Hubungan antar gatra, itu gatra, trigatra maupun pancagatra. Antara lain, ketahanan nasional bergantung pada kemampuan dan keutuhan bangsa dalam memanfaatkan aspek alamiah sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan di segala bidang. Partisipasi warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara antara lain implementasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik antara lain pelaksanaan kehidupan politik, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, dan mengembangkan sikap HAM dan toleransi. Implementasi dalam bidang ekonomi antara lain wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Kemudian implementasi dalam kehidupan sosial budaya antara lain adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda-beda dengan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan implementasi dalam kehidupan hankam antara lain adalah kegiatan pembangunan hankam memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi. Implementasi para siswa yang bisa dilakukan antara lain menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menjaga kebersihan sekolah serta lingkungannya. Kemudian keberhasilan implementasi dari wawasan Nusantara diantaranya adalah bisa mengerti, memahami, menghayati dan menghayati hak serta kewajiban kita masing-masing. Anak-anak sekalian, itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.